Horong Joshua, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kakak Damai di sini. Sebentar lagi kita mau melakukan ibadah untuk kelas Horong Joshua. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mandi apa belum? Sudah pakai baju yang cantik? Masih sudah ya? Oke, Kakak Dami minta adik-adik untuk duduk yang manis, jangan mengganggu adik atau abangnya, boleh duduk yang manis, mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, oh ya kakak mau tanya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya apa belum? Nih, Kakak Dami sudah siapkan Alkitabnya. Oke, siapkan Alkitabnya. Kalau nanti adik-adik belum bisa membaca, bisa dibantu sama mama bapaknya untuk membaca. Oke, yuk sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, satu lipat tangan. Ayo Bang Andi. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami semua. Sebentar kami mau masuk dalam ibadah-Mu. Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya bilang amin. Oke, kita angkat satu pujian dulu ya sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Lagunya apa tadi ya? Kasih Yesus. Masih ingat kan lagu itu? Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Kakak Dami bangkit berdiri ya, oke? Oke, kasih Yesus. Ayo Bang Andi. Udah nyanyi. Sekarang Kakak Dame mau membaca firman. Kita buka dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sudah belum? Kakak Dame tunggu. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, Kakak Dame baca ya. Adik-adik kalau misalkan tidak ada Alkitabnya boleh mendengar. Kalau misalkan ada mama papanya boleh baca bareng-bareng sama mama papa. Oke? Kalau yang sudah bisa baca, lebih bagus lagi. Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayo,
kakak mau menekankan hari ini tentang berakar. Kakak Dame percaya pasti adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus kan? Sudah terima Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik? Betul tidak? Ayo, siapa yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik? Angkat tangan. Wah, semuanya ya, bagus. Nah, sekarang kakak Dame mau tanya, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus, kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan sama adik-adik supaya tetap di dalam Tuhan, tetap teguh apa ya? Tetap kuat maksudnya. Ya, adik-adik kakak mau tanya, adik-adik di rumah punya tanaman nggak? Pasti punya ya, mamanya pasti punya tanaman ya. Nah, gimana sih tanaman mama itu supaya tidak mudah layu, tidak mudah dicabut, tidak mudah tidak gampang ditarik, lalu akarnya copot? Gimana ya caranya? Ya, pertama harus disiram, dirawat, dikasih pupuk. Tahu nggak pupuk? Pupuk itu untuk menguatkan tanaman. Juga dirawat, kalau ada yang pohon yang layu itu harus dipotong-potong. Nah, gitu juga dengan kita manusia, dengan adik-adik. Bagaimana supaya firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus itu tetap di dalam hati adik-adik, tidak terganggu sama hal-hal yang buruk. Gimana caranya? Sama seperti tanaman harus dirawat. Bagaimana merawatnya? Kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhannya bagaimana ya kira-kira ya? Ya, perkataan Tuhannya harus adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Karena Tuhan berkata-kata kepada adik-adik lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Kalau misalkan adik-adik tidak bisa membaca, bisa minta mamanya sama papanya untuk membacakan. Nanti kalau adik-adik rajin mendengarkan perkataan firman Tuhan, pasti kakak Dame jamin itu Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik itu akan tetap tertanam kuat seperti tanaman yang tadi dirawat. Jadi akarnya itu kuat, tidak mudah layu, tidak mudah mati, kalau dicabut tidak susah. Sepertinya apa? Jadi kalau misalkan adik-adik digoda sama teman-teman yang tidak baik, misalnya kamu tidak usah, misalnya siapa namanya, Oscar, kamu nggak usah sekolah minggu, mendingan nonton TV aja. Nah, kalau adik-adik hidup di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik, pasti Oscar tidak akan tergoda oleh temannya untuk melakukan hal yang buruk. Oscar akan berkata seperti, tidak, aku mau ibadah, aku mau mendengarkan firman Tuhan karena itu bagus buat hidup aku. Pasti Oscar akan berkata seperti itu. Itu contohnya. Nah, jadi kakak Dame berharap adik-adik untuk menjaga hati adik-adik untuk tetap bersama Tuhan Yesus harus sering mendengarkan perkataan Tuhan. Apalagi selain mendengarkan firman Tuhan? Ayo, apa? Ya, berdoa. Selain kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita juga harus berbicara terhadap Tuhan, berbicara kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Adik-adik harus selalu mengucap syukur lewat doa yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus, seperti firman kita pada hari ini. Nah, sekarang kakak Dame akan berikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya gampang, pasti adik-adik bisa. Ya, kakak mau adik-adik menghafal sedikit perikop dari Kolose 2 ayat 7. Tapi yang awalnya saja, nggak usah semuanya. Nih, Kolose 2 ayat 7a.
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 7a. Seperti itu ayat hafalnya. Kakak tunggu tugasnya, boleh direkam, dikirim lewat video, dikirim ke grup WhatsApp. Oke? Ya. Oke. Kita mau selesaikan firman Tuhannya. Kita mau angkat satu pujian, yaitu lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik ingat kan lagu Setinggi-tingginya Langit? Setinggi-tingginya langit. Ya. Oke Bang Andi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, nah selain mengumpulkan tugas tadi, jangan lupa juga adik-adik mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong mamanya sama papanya untuk mengumpulkan persembahannya, ditransfer aja ke rekening gereja kita, ya. Itu pasti mama papanya sudah tahu kan ya, Bang ya, nomor rekeningnya, nomor rekening gereja HKBP Cinere. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan, oke? Nah, sudah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan firman yang Kakak Damai sampaikan boleh adik-adik dengarkan, dan firman itu boleh bertumbuh di dalam hati adik-adik, boleh tertanam kuat, bertumbuh, berbuah yang lebat, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang setia dan takut kepada Tuhan Yesus. Juga berkati mama papa yang menjaga adik-adik, berikan kesehatan, berikan rezeki sehingga mama papa bisa merawat adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya bilang amin. Oke adik-adik, Kakak Dami tunggu ya tugasnya, dan jangan lupa untuk memberikan persembahan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.